Investor ini masih wait and see terhadap pidato Jerome Powell utamanya begitu ya. Lalu apakah kalau dari perspektif Anda pidato Jerome Powell ini akan menjadi penghambat juga untuk IHSG mengingat memang ekonom menilai bahwa Powell ini masih akan mempertahankan sikap hawkish-nya menyusul juga dengan data ekonomi yang masih solid dan juga bagaimana ekspektasi terhadap suku bunga The Fed ke depan kalau dari perspektif Anda Mas Revo. Oke, jadi memang biasanya kalau ketika suku bunga tinggi itu akan berhubungan dengan currency di suatu negara akan tinggi dan akan berdampak kepada risk aset. Jadi risk aset itu berpotensi mengalami depresiasi. Salah satunya adalah saham atau equity market. Jadi dengan suku bunga yang saat ini di 5,25 sampai 5,5%, kemudian dari pernyataan Powell sendiri itu sempat beberapa waktu lalu dinyatakan bahwa memang Maret tahun ini itu masih akan tetap di hold di 5,25 sampai 5,5%. Kemudian kalau kita bicara Mei saat ini juga berpotensi masih akan tetap di hold di Mei 2024 ini. Dan kita perhatikan untuk first cut rate-nya mungkin akan terjadi di Juni 2024. Mengapa? Kalau kita berkaca dari CME Fed Watch Tool itu mostly di first cut rate-nya di Juni 2024. Dan kalau kita himpun juga dari 17 instansi global, 9 menyatakan di Juni 2024 first cut rate-nya. Itu yang berpotensi paling cepat rasanya di Juni 2024. Jadi kalau kita perhatikan di Maret dan Mei tahun ini nampaknya masih akan tetap di 5,25 sampai 5,5%. Oke, first cut rate-nya Anda proyeksikan juga dengan sejumlah ekonom begitu ya di Juni 2024. Sebetulnya dengan momentum ini apa yang bisa disiapkan oleh para pelaku pasar juga kiranya agar memang tidak ketinggalan dari momentum pemangkasan suku bunga? Ya, kalau secara umum untuk mungkin portfolio investment, mungkin kita bisa perhatikan untuk yang lebih fixed income gitu ya. Jadi kalau kita bicara kayak SBN, obligasi itu bisa diperhatikan karena imbal hasilnya masih cukup menarik, yield-nya masih cukup tinggi. Kemudian kalau kita bicara ke equity market, bisa perhatikan untuk saham-saham perbankan. Di satu sisi kita tahu perbankan ini porsinya lebih dari 30% terhadap IHSG. Jadi perbankan atau finance ini cukup baik, khususnya untuk yang first liner. Itu kita tahu dia uptrend sekali, bullish sekali. Jadi itu bisa diperhatikan, apalagi kita tahu dividennya saat ini juga untuk BRI dan BNI sudah disebutkan angkanya secara nominal dividen per share-nya. Dan kalau kita convert ke dividen yield itu mostly masih di atas 2, di atas 3% begitu. Jadi masih cukup menarik gitu ya kalau kita bandingkan dengan deposito, seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk di luar perbankan ya kalau kita lihat untuk momentum saat ini ya Maret kemudian Lebaran di April, jadi kira-kira mungkin yang berhubungan dengan retail kemudian juga berhubungan dengan arus tol gitu ya. Jadi itu bisa diperhatikan juga untuk dilakukan buy on weakness. Oke, baik. Lalu kalau kita lihat begitu Bank Indonesia ini kan juga memperkirakan bahwa akan terjadi kejatuhan dolar Amerika Serikat di semester kedua. Apakah ini juga akan membuat rupiah bisa kembali perkasa? Ya. Terakhir dari pernyataan Pak Peri sendiri, Gubernur BI, bahwa memang untuk short term period itu DXY atau indeks dolar akan masih mengalami penguatan, itu masih mengalami apresiasi. Jadi mungkin masih di atas 103 dolar gitu ya. Jadi ketika DXY mengalami kenaikan tentu akan berdampak kepada mata-mata uang pairsnya gitu, peers ya. Jadi kita tahu ya, mata uang Asia termasuk salah satunya adalah rupiah juga mengalami tekanan. Belakangan ini kita tahu juga rupiah ada mengalami tekanan. Kalau kita tarik mungkin 5-7 hari terakhir ini mungkin itu sudah depresiasi 1% lebih gitu ya rupiah kita sendiri. Jadi short term period kita tahu memang masih ada tekanan, tapi kalau kita perhatikan ya proyeksi dari The Fed tadi juga ada berpotensi terjadi pemangkasan suku bunga, kemudian juga BI juga nampaknya akan mengikuti di tengah. Jadi pertimbangan BI adalah inflasi kita masih terjaga 1,5 sampai 3,5% di 2024. Kemudian juga data-data pendukung ekonomi lainnya juga masih cukup solid ya. Jadi itu yang membuat juga nampaknya penurunan suku bunga di BI sendiri kan dibuka di opportunity dibuka di semester 2 tahun ini. Ketika itu terjadi dengan pertumbuhan ekonomi kita masih konsisten, we hope still above 5%. Jadi itu saya rasa juga akan mampu masih tetap kuat rupiah kita untuk kedepannya. Oke, secara fundamental Anda katakan masih cukup baik begitu ya, dapat diartikan demikian Mas Revo.